Yang kedua, toharoh anil hadas, suci dari hadas. Jenis toharoh, jenis bersuci. Jenis bersuci yang kedua adalah suci dari hadas. Kalau najis itu dari luar, kalau hadas itu dia dari dalam. Dari dalam. Wa minha, bersuci dari hadas itu sebagiannya itu dengan wudu, wal ghuslu, mandi, wa tayammumu dan tayamum. Suci dari hadas itu adalah dengan wudu. Kalau dia hadas kecil, wudu. Wal ghuslu, mandi. Kalau dia hadas besar. Wa tayammumu, tayamum. Kalau dia tidak ketemu sama air. Wa yataqaddamu hal istinja. Ini akan dimulai dulu dengan istinja. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan hadas? Menghilangkan hadas ini, tadi wudu, mandi dan tayamum ini dimulai dulu dengan istinja. Qala Umar radhiyallahu anhu, ra'ani Rasulullah wa ana abulu qa'iman. Umar pernah berkata, aku melihat ra'ani Rasulullah. Rasulullah pernah melihatku wa ana abulu qa'iman. Aku lagi kencing berdiri, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi pipis berdiri. Rasulullah melihat. Ya mungkin toiletnya kan kayak toilet melihat. Katanya Rasul, ya Umar, la tabul qa'iman. Kamu jangan pipis dengan berdiri. Qala Umar, fama biltu qa'iman ba. Maka setelah itu aku tidak pernah pipis dengan berdiri. Wa fihi rukhsah. Tapi ini tidak mutlak. Orang itu tidak boleh secara mutlak kencing itu berdiri. Tidak, itu bukan larangan yang mutlak. Karena di dalamnya ada rukhsah. Apa itu? Isra Huzaifah radhiyallahu anhu, yaitu ketika Huzaifah meriwayatkan sebuah hadis, annahu alaihi salatu wasalam bala qa'iman. Huzaifah pernah meriwayatkan bahwa dia melihat sendiri Rasulullah itu bala qa'iman, pipis dengan berdiri. Fa'atathu biwudu'in fatawaddu'a wa mas'ala kufain. Kemudian setelah pipis itu Rasulullah langsung ambil wudu. Jadi pasti itu tidak pernah Rasulullah itu pipis setelah itu tidak wudu. Jadi ini pernah kita bahas tuh. Jadi berdiri kemudian terlihat wudu, lalu kemudian mengusap kedua kufinya. Jadi rukhsah itu apa? Rukhsah itu kebolehan. Kebolehannya kenapa? Ya lihat saja. Anda misalkan lagi di toilet. Kalau di toilet itu rasanya kalau Anda itu duduk atau jongkok, itu bisa malah menimbulkan najis kemana-mana kalau toiletnya itu udah abrek-abrekan, gitu ya. Ya maka itu agak rukhsah. Karena kalau nanti ada kan toilet umum misalnya, yang yang toiletnya toilet jongkok, terus kemudian di sekitarnya itu nggak kotor. Lalu kemudian kalau Anda itu lagi duduk, itu kemudian bisa malah membuat cipratan kemana-mana tentang najis, ya itu dianggap lebih baik berdiri. Jadi berdiri itu tidak mutlak dilarang, dia ada rukhsahnya. Karena Nabi sendiri terlihat pipisnya juga berdiri, gitu ya, berdiri. Kemudian wa ayyastabri'a minal baul, setelah kencing itu maka tiriskanlah kencing itu bit tanah nuhi wan nasri, dengan dehem-dehem salasan 3 kali. Gitu. Itu maksudnya biar menekan. Terus wa imralil yadi ala asfalil qatib, dan melakukan melalukan tangan itu di bawah kemaluan, batang kemaluan. Ya, jadi kalau zakarnya tangannya itu ditaruh di bawahnya itu, lalu dimururkan, dijalanin gitu. Dijalanin. Jadi ya diperas, dijalanin. Jadi tangannya itu ditaruh di kemaluannya itu, kemudian dijalanin gitu. Nah, tapi kata Al-Ghazali, kalau udah begitu, wala yuksir at-tafakkura fil istibra,
Setelah itu jangan kamu berpikir, jangan banyak mikir di dalam habisnya pipis. Udah nih, udah habis pipis, habis itu ada urutnya udah banyak sekali buang, 3 kali, dari urut gitu. Masih was-was aja, urut lagi. Udah, jangan terlalu banyak was-was, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak mikir. Wala yaksur at-tafakkur fil istibra. Kamu jangan banyak mikir di dalam habisnya pipis itu istibra. Fayatawas-wasu, maka jadi was-was kamu. Wa yasuku alal amru, dan urusannya nanti menjadi berat, gitu ya. Wa ma yaqusubi min balalin falyaqdir annahu baqiyatul ma. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang basah di situ, ada masih ada yang basah ketika kita pakai celana dalam itu, kok masih ada yang basah, maka anggap saja itu adalah sisa dari air. Sisa dari air yang kamu buat istinja. Jadi jangan was-was, jangan was-was soal itu. Jadi karena kalau kamu kemudian berat, terus ya jangan membuat was-was dan jangan jadi berat urusan kayak gitu. Jadi apapun yang kamu rasa basah, maka falyatur annahu baqiyatul ma. Maka anggap aja itu, kira-kirakan saja itu adalah sisa dari air. Sisa dari air. Ya. Fa in kana yuzihi zalik falyarisu alaihim ma. Kalau kamu masih juga belum yakin itu sesuatu yang membuat nyakitimu, belum yakin juga, percikanlah air di situ. Hatta yang wafi nafsi zalika, sehingga hal yang demikian itu bisa menguatkan dirinya. Hal itu bisa menguatkan dirinya. Jadi Anda nih habis pipis, kemudian kok lihat celana ini kok basah gitu ya, kok basah. Itu anggap aja sisa air. Tapi kalau masih aja kamu meragu terkait itu, ya udah ambil aja air, percikit ke situ untuk menguatkan keyakinanmu, gitu ya. Terus wala yatasal, tapi diingat itu Al-Ghazali di sini. Wala yatasallat alai syaitanu bil waswas. Tapi jangan sampai setan menguasaimu dengan was-was. Oh belum kering tuh, aku gimana ya, nanti kemudian sholatnya, aduh suci apa enggak ya, apa kan was-was itu. Jangan sampai setan menguasaimu. Jadi udah cukup kayak gitu kata Al-Ghazali. Udah kamu pipis, kalau udah kemudian kamu urut, setelah itu udah ada sisa air, anggap aja itu ada basah, anggap aja itu sisa air. Kalau masih belum yakin juga, ambil air, percikit ke tempat itu. Jangan sampai setan menguasaimu dengan rasa was-was. Nah itu ya. Wabada istinja. Iza faragha minal istinja. Kalau udah rapi nih dari istinja, ini kan cara membersihkan hadas tadi. Setelah membersihkan hadas, kan istinja. Kalau udah rapi dari istinja, membersihkan hadas, istagil bil wudu. Maka kemudian sibukkanlah dirimu dengan wudu. Fala yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatun kharijan minal ghaib illa tawaddoa. Rasulullah tidak pernah terlihat keluar dari kamar mandi untuk kencing, untuk buang air besar, illa tawaddoa, kecuali setelah itu dia wudu. Wa yabtadi'u bis-siwak, dan beliau memulainya dengan bersiwak. Jadi Rasulullah tidak pernah keluar dari kamar mandi, gitu ya, dan dari kamar mandi untuk kencing maupun buang air besar kecuali beliau wudu. Kalau kita kan ada males-malesan, udah selesai beres gitu ya.